Malam itu gelap pekat. Jalan setapak di pinggir hutan desa Sukamaju lengang. Tidak ada suara kecuali gesekan dedaunan yang diterpa angin. Di tengah jalan, berdiri sesosok pocong dengan kain kafan lusuh. Dia menatap siapapun yang melintas. Namun, siapa sangka, di balik sosok menyeramkan itu tersembunyi kisah cinta yang tak selesai dan rahasia yang menggetarkan hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Beginilah kisahnya. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi desa Sukamaju. Hembusan angin malam membuat dedaunan pohon kelapa bergoyang pelan, menciptakan suara gesekan yang terasa menghantui. Siska, mahasiswi semester akhir yang baru pulang dari rumah temannya, Dina, menyalakan motor metiknya sambil menatap jalan setapak yang membentang gelap di hadapannya. Dina sudah berkali-kali memperingatkan, "ESIS, jangan pulang lewat jalan setapak ini. Banyak cerita seram tentang penunggu di sana." Namun, Siska hanya tertawa kecil waktu itu, menganggap temannya terlalu percaya tahayul. Kini, Siska menyesali keputusannya. Lampu jalanan tidak ada. Hanya lampu motor yang memantulkan cahaya redup, menyoroti jalan berlumpur yang basah oleh hujan. Sesekali, suara kodok terdengar dari kejauhan, seolah memberi isyarat akan sesuatu yang tidak beres. Jalan utama memang jauh memutar, dan bahan bakarnya hampir habis, jadi ia memilih rute ini untuk menghemat waktu. Tapi kini, di tengah malam yang dingin, dengan hutan mengelilingi sisi kanan dan kiri jalan, rasa takut mulai menjalari tubuhnya. Motor metiknya berjalan pelan. Siska memegang stang motor lebih erat, matanya terus memindai jalan. Ia mulai merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, seperti ada yang mengawasi. Hanya perasaan saja, katanya. Ia mencoba meyakinkan diri. Namun, tubuhnya tak bisa berbohong. Ia mulai gemetar, dan keringat dingin mengalir di punggungnya meski malam begitu dingin. Saat motor melaju melewati tikungan tajam, Siska tiba-tiba menangkap sesuatu di ujung pandangannya. Sebuah sosok putih berdiri tegak di tengah jalan, tampak melayang di atas tanah. Jantung Siska seperti berhenti berdetak. Ia mencoba memejamkan mata, memastikan apa yang dilihatnya. Sosok itu tetap di sana, tidak bergerak, hanya berdiri seperti patung. Kain putih yang membalut tubuhnya terlihat lusuh, penuh bercak tanah, dan rambut panjang menguntai di atas kepala, menyembul dari kain kafan yang terikat lemah. "Kamu cuma capek, Siska. Jangan terlalu dipikirin," bisiknya kepada diri sendiri. Tapi kedua tangannya sudah gemetar hebat. Ia memberhentikan motor beberapa meter dari sosok itu, mencoba berpikir apa yang sebenarnya dilihatnya. Mungkin itu orang iseng. Atau, pikiran Siska mencoba mencari alasan logis, tetapi nalurinya mengatakan hal lain. Rasa takut semakin menghantuinya. Dia tidak tahu apakah harus tetap melaju melewati sosok itu atau memutar balik. Namun, saat mencoba memutar motor, mesin motornya mendadak mati. Siska menekan tombol on berkali-kali, tetapi mesin tetap tidak menyala. "Ya ampun, kenapa sekarang, sih?" katanya sambil terus menekan tombol on dengan panik. Ia mulai panik. Siska menoleh ke belakang, memastikan apakah ada jalan keluar lain. Namun, ketika ia kembali melihat ke depan, sosok itu sudah tidak ada di tempat semula. Mana mungkin? Pikirnya. Napasnya memburu. Dia tahu apa yang dilihatnya tadi nyata, tetapi sekarang jalan di depannya kosong. Hanya kegelapan dan kabut tipis yang menyelimuti pandangannya. Namun,
Sebelum Siska bisa berpikir lebih jauh, sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan kehadiran di belakangnya. Perlahan, ia menoleh. Sosok putih itu kini berdiri hanya beberapa meter dari tempatnya. Masih diam tanpa bergerak, tapi kehadirannya terasa begitu mencekam. Ya Allah, bisik Siska. Suaranya bergetar. Tubuhnya membeku. Kakinya tidak mampu bergerak. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dalam kepanikan, ia mencoba turun dari motor, tetapi tubuhnya terasa lemah. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menatap sosok itu dengan tatapan putus asa. Sosok itu mulai melayang mendekat. Setiap kali bergerak, kain kafannya berkibar pelan seperti tertiup angin. Suara gemerisik halus terdengar, membuat suasana semakin menegangkan. Siska mencoba mundur, menyeret kakinya perlahan, tapi tubuhnya terlalu gemetar untuk membuat gerakan yang berarti. Ia memejamkan mata, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang segera berakhir. Namun, sosok itu berhenti tepat di depannya. Dengan jarak hanya 1 langkah, Siska bisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhnya. Ia mencoba membuka mata, tetapi penglihatannya mulai kabur. Segala sesuatu di sekitarnya terasa berputar. Sebelum tubuhnya kehilangan keseimbangan, Siska hanya bisa berbisik, tolong. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika Siska membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda. Atap rumah kayu tua terlihat di atasnya. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya terasa berat. Kepalanya masih pusing, dan penglihatannya belum sepenuhnya jelas. Cahaya lilin kecil menerangi ruangan yang sempit. Bau tanah lembab dan kayu lapuk memenuhi udara. Ia tidak tahu di mana ia berada, tetapi jelas ini bukan rumahnya. Di sudut ruangan, seorang pria muda duduk memandangnya. Rambutnya pendek, wajahnya tirus, dan matanya terlihat lelah, seperti menyimpan banyak cerita. "Kamu sudah sadar?" tanya pria itu dengan nada lembut. Siska memandangnya dengan bingung. "Aku di mana?" "Siapa kamu?" tanyanya pelan, suara gemetar. "Kamu pingsan di jalan tadi. Aku membawamu ke sini supaya aman," jawab pria itu. Siska mencoba mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Wajahnya berubah pucat saat mengingat sosok putih itu. "Tadi itu, pocong? Apa itu nyata?" tanyanya. Suara mulai meninggi. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Siska dengan pandangan yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kamu tidak perlu takut. Dia tidak akan menyakitimu." Namun, caranya berbicara membuat Siska semakin curiga. Siapa pria ini? Dan bagaimana dia bisa tahu tentang pocong itu? Matanya kemudian tertuju pada salah satu dinding ruangan. Ada foto seorang wanita muda mengenakan kebaya putih yang tergantung di sana. Wajah wanita itu cantik, tetapi ada sesuatu yang membuat Siska merasa tidak nyaman. Ia menunjuk foto itu. "Dia siapa?" tanyanya. Pria itu terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, "Dia Ayu, istriku." Jawabannya membuat bulu kuduk Siska merinding. Ada sesuatu yang aneh tentang pria ini, sesuatu yang belum ia pahami, tetapi membuatnya semakin takut sekaligus penasaran. Siska hanya bisa memandang Dharma dengan bingung. Jawaban pria itu terlalu singkat, namun tatapannya menyiratkan kesedihan yang mendalam. "Ayu, nama yang disebut Dharma,
mengingatkan Siska pada pocong yang ia lihat sebelumnya. Tapi, bagaimana mungkin? Apa maksudmu dengan istrimu? Apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu? Tanya Siska, mencoba memahami situasi. Dharma menghela napas panjang, seolah pertanyaan itu membangkitkan luka lama yang sulit ia ungkapkan. Ia bangkit dari kursi kayu yang reot, lalu berjalan menuju dinding di mana foto Ayu tergantung. Ia memandang foto itu dengan tatapan yang sulit diartikan, antara cinta dan kesedihan. Ayu adalah cintaku, istriku, Siska tanya lirih. 3 tahun lalu, kami berjanji akan menikah. Tapi, kecelakaan tragis merenggutnya dariku sebelum aku sempat menepati janji itu. Siska terdiam, mencoba memahami cerita Dharma. Ia melihat pria itu mengepalkan tangannya, seolah menahan rasa sakit yang mendalam. Setelah Ayu meninggal, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Dia tetap di sana, di jalan tempat dia meninggal. Menungguku atau mungkin menghukumku karena tidak pernah menepati janji kami, dilanjut Dharma dengan suara bergetar. Siska mulai merasakan perasaan iba, tapi juga takut. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun takut akan jawabannya. Apa hubungannya dengan aku? Kenapa aku harus melihat dia tadi malam? Tanya Siska akhirnya, suaranya pelan namun tegas. Dharma menoleh kepadanya. Tatapannya kali ini berbeda, seperti ada harapan yang ia gantungkan pada Siska. Aku butuh bantuanmu, Siska tanya pelan. Ayu tidak mau pergi. Dia marah. Dia terjebak di antara dunia ini dan dunia sana. Aku tidak bisa menemuinya sendiri. Tapi kamu, mungkin kamu bisa membantuku berbicara dengannya. Siska merasa tubuhnya gemetar mendengar permintaan Dharma. Untuk membantu berbicara dengan arwah yang marah. Ia bahkan tidak tahu apakah dirinya sanggup menghadapi hal seperti itu. Namun, melihat tatapan putus asa Dharma, ia merasa sulit untuk menolak. Tunggu dulu. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Kenapa aku yang harus melakukan ini? Kamu pasti bercanda, kan? Namun, Dharma tidak tertawa. Ekspresinya tetap serius. Kamu dipilih. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku percaya Ayu yang memilihmu. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di hadapanmu, jawab Dharma. Jawaban itu membuat Siska semakin bingung. Dipilih? Maksudmu apa? Aku bahkan tidak kenal kamu atau Ayu. Dharma menghela napas panjang, lalu duduk kembali di kursinya. Ia memandang Siska dengan tatapan lembut, seperti mencoba menenangkan dirinya yang mulai kehilangan kendali. Aku tahu ini tidak adil untukmu. Tapi Ayu, dia adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa membiarkannya terus terjebak di sana. Dia pantas mendapatkan kedamaian. Dan satu-satunya cara adalah dengan membantunya melepaskan dendamnya. Siska terdiam. Pikirannya tidak tenang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ia tidak percaya tahayul, namun apa yang ia alami malam itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bagaimanapun, ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan membantumu. Tapi, bagaimana caranya? Dharma terlihat lega mendengar jawaban Siska, namun ia tetap menunjukkan keraguan. Caranya tidak mudah. Kamu harus kembali ke jalan itu.
Ayu tidak akan pergi tanpa mendengar langsung dariku. Aku harus berbicara dengannya, dan kamu akan menjadi perantaranya, kata Dharma. Siska merasa tubuhnya dingin mendengar kata-kata itu. Kembali ke jalan yang penuh dengan ketakutan itu, ia bahkan tidak yakin bisa menghadapi pocong itu lagi. Namun, ia tahu bahwa Dharma tidak bisa melakukannya sendirian. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Siska merasa bahwa ini lebih dari sekadar kisah cinta biasa. Ini adalah keputusasaan, rasa bersalah, dan cinta yang terikat pada sebuah janji yang belum ditepati. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Siska akhirnya, mencoba menunjukkan keberanian meskipun hatinya berdebar kencang. Kita harus pergi ke sana tengah malam. Aku akan bicara dengannya, mencoba membuatnya mengerti bahwa aku ingin dia bahagia di tempatnya. Tapi kamu harus memastikan aku tidak kehilangan kendali, jawab Dharma. Kehilangan kendali? Maksudmu? Siska menatapnya dengan bingung. Dharma terdiam sejenak, lalu berkata, Ayu adalah cinta sejatiku. Tapi dia juga bisa sangat marah. Kalau aku tidak hati-hati, dia bisa menyeretku bersamanya. Dan kalau itu terjadi, aku tidak tahu apakah aku bisa kembali. Malam itu, mereka berdua bersiap-siap untuk kembali ke jalan setapak. Dharma membawa beberapa benda aneh yang ia klaim sebagai penjaga. Siska tidak tahu apa fungsi benda-benda itu, tapi ia memilih untuk tidak banyak bertanya. Hatinya sudah cukup cemas menghadapi apa yang akan terjadi. Jalan menuju tempat itu terasa lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Pepohonan di sepanjang jalan tampak lebih gelap, dan udara terasa semakin dingin. Siska berjalan di belakang Dharma, merasa sedikit lebih aman dengan kehadiran pria itu, meskipun ia tahu Dharma tidak bisa melindunginya dari apapun yang akan mereka hadapi. Saat mereka sampai di tempat itu, Siska merasakan hawa yang aneh. Angin tiba-tiba berhenti, dan suara malam lenyap. Dharma berhenti melangkah, berdiri diam di tengah jalan. Dia di sini, bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Siska melihat ke depan, dan benar saja, sosok pocong Ayu muncul kembali. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Wajahnya tidak terlihat, hanya kain kafan yang lusuh membungkus tubuhnya. Namun, kehadirannya begitu mencekam, membuat udara terasa berat. Dharma melangkah maju, sementara Siska tetap berdiri di tempatnya, terlalu takut untuk bergerak. Ayu, kata Dharma dengan suara bergetar. Ini aku. Aku datang menemuimu. Pocong itu tidak bergerak. Namun, entah bagaimana, Siska merasa sosok itu mendengarkan. Dharma melanjutkan, suaranya semakin penuh emosi. Maafkan aku, Ayu. Aku terlalu pengecut untuk menepati janjiku. Aku takut kehilanganmu, tapi aku tahu sekarang, aku harus merelakanmu. Tiba-tiba, kain kafan Ayu mulai berkibar, meskipun tidak ada angin. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Siska merasa sulit bernapas. Dharma terus berbicara, meskipun air mata mulai mengalir di pipinya. Aku mencintaimu, Ayu. Selalu. Tapi aku ingin kamu tenang. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti aku harus kehilanganmu. Siska menatap Dharma dengan mata berkaca-kaca. Di tengah ketakutannya, ia merasa tersentuh oleh cinta yang begitu dalam antara Dharma dan Ayu. Namun, ia tahu ini belum selesai. Pocong Ayu belum memberikan jawaban.
Dharma berdiri tegap meskipun tubuhnya gemetar. Kata-katanya terdengar seperti bisikan lembut yang terhempas angin malam. "Ayu, maafkan aku," ia ucapnya lagi dengan suara yang hampir pecah. Pocong itu, yang sebelumnya hanya diam, kini perlahan bergerak. Sosoknya melayang lebih dekat, hingga hanya berjarak 1 meter dari Dharma. Kain kafan yang lusuh dan bercak tanah itu berkibar, menciptakan aura mencekam. Siska, yang berdiri beberapa meter di belakang Dharma, tak sanggup lagi menahan tangis dan ketakutannya. "Dharma?" Suara lirih Siska bergetar, mencoba memanggilnya. Namun Dharma tetap fokus pada sosok di hadapannya. Pocong itu seperti menatap langsung ke dalam jiwa Dharma, meskipun wajahnya tertutup. Sebuah hawa dingin menyeruak di antara mereka. Siska bisa merasakannya dari jauh, membuat tubuhnya menggigil hingga ke tulang. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu pengecut untuk menemuimu lebih cepat. Tapi aku di sini sekarang, Ayu. Aku ingin kamu tahu, aku selalu mencintaimu." Lanjut Dharma, air mata membasahi pipinya. Kata-kata itu menggantung di udara, yang tak bisa Siska pahami sepenuhnya. Namun, pocong itu tetap diam. Angin dingin semakin kencang, dan Siska merasa suasana semakin mencekam. Ia ingin melangkah maju, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kakinya terasa berat. Di depan sana, Dharma tampak seperti seseorang yang berdiri di ambang antara dunia nyata dan dunia lain, sendirian melawan bayangan masa lalunya. Tidak ada suara selain desahan napas Dharma yang terputus-putus. Pocong Ayu bergerak lebih dekat, kini hanya berjarak beberapa inci dari Dharma. Kain kafannya perlahan-lahan terbuka di bagian atas, memperlihatkan wajah yang membeku dalam keabadian. Mata Siska terbelalak, napasnya tercekat. Wajah itu, meskipun pucat dan menyeramkan, masih memancarkan kecantikan yang menyayat hati. Ayu tampak seperti seseorang yang terjebak antara rasa sakit dan cinta. Dharma menatap wajah itu tanpa ragu, meskipun air matanya semakin deras. "Ayu, aku tahu kamu marah padaku. Kamu punya hak untuk marah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku tidak pernah berhenti merindukanmu. Dan aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri karena membiarkanmu pergi begitu saja," ucap Dharma dengan nada yang begitu dalam dan penuh kesedihan. Pocong Ayu tidak memberikan respons. Hanya angin yang berhembus lebih kencang, membuat kain kafannya berkibar liar. Namun, Siska merasa ada sesuatu yang berubah. Atmosfer yang semula begitu mencekam mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih seperti kesedihan yang perlahan menggantikan kemarahan. Siska mengambil keberanian untuk maju. Ia berdiri di samping Dharma, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Ayu," panggilnya pelan. "Kalau kamu benar-benar mencintai Dharma, kamu harus mendengarnya. Dia ada di sini untuk menepati janjinya, meskipun itu sulit baginya. Berikan dia kesempatan." Suaranya lirih namun penuh dengan harapan. Pocong Ayu berhenti bergerak. Tubuhnya terlihat lebih tenang, meskipun hawa dingin tetap menyelimuti sekitarnya. Dari balik wajah pucatnya, terdengar suara pelan yang nyaris seperti bisikan. "Kenapa? Butuh waktu lama?" Suara itu membuat Siska ketakutan. Ia tahu ini bukan hanya pertanyaan, tetapi ungkapan luka yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Dharma terisak, lututnya hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. "Aku takut, Ayu. Aku takut melihatmu dalam keadaan seperti ini."
Aku takut menghadapi kenyataan bahwa kamu telah pergi. Tapi aku tahu sekarang, aku harus melakukannya. Untukmu, untuk kita. Kata-kata Dharma membawa perubahan pada sosok Ayu. Tubuhnya mulai bersinar samar, seperti ada cahaya yang mencoba menembus kain kafannya. Kain yang sebelumnya lusuh perlahan menjadi bersih, dan wajahnya terlihat lebih damai. Namun, Ayu belum sepenuhnya pergi. Ia menatap Dharma untuk terakhir kalinya. Kamu harus bahagia, Dharma, katanya, suaranya penuh kelembutan. Aku sudah terlalu lama menunggu, tapi kini aku mengerti. Aku tidak marah lagi. Aku hanya ingin kamu bisa menjalani hidupmu tanpa rasa bersalah. Air mata Dharma semakin deras. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah, menangis terseduh-seduh. Aku mencintaimu, Ayu. Selalu. Tapi aku berjanji, aku akan mencoba hidup bahagia, seperti yang kamu inginkan, katanya dengan suara yang sedih. Tubuh Ayu mulai memudar, menjadi cahaya putih yang perlahan menghilang di udara. Sosoknya melayang tinggi, dan udara dingin yang tadi menyelimuti mereka perlahan menghilang. Siska hanya bisa berdiri terdiam, menyaksikan peristiwa luar biasa itu dengan air mata yang mengalir di pipinya. Saat Ayu sepenuhnya menghilang, suasana menjadi sunyi. Tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada lagi tekanan mencekam. Hanya ada Dharma yang masih menangis di tanah, dan Siska yang mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sudah selesai, bisik Siska pelan. Dia sudah tenang sekarang. Dharma mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak karena menangis. Ia menatap Siska dengan rasa syukur yang mendalam. Terima kasih, katanya dengan suara serak. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa kamu. Siska mengangguk pelan. Meskipun ia merasa lega, hatinya masih berat. Apa yang ia alami malam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Namun, ia tahu ia telah membantu seseorang melepaskan diri dari masa lalu, dan itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Keesokan harinya, Siska terbangun di kamarnya sendiri. Ia merasa tubuhnya lelah, seperti habis menempuh perjalanan panjang. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, namun semuanya terasa seperti mimpi. Apakah itu benar-benar nyata? Ia bangkit dari tempat tidur dan melihat ke meja di samping tempat tidurnya. Di sana, sebuah cincin kecil tergeletak, bersinar lembut di bawah cahaya pagi. Cincin itu, ia tahu, adalah milik Ayu. Siska memegang cincin itu dengan tangan yang gemetar. Jadi, semuanya benar-benar terjadi, katanya. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut, tetapi karena terharu. Ia merasa telah belajar sesuatu yang sangat berharga dari pengalaman itu. Cinta sejati, pikirnya, bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan. Dharma dan Ayu adalah bukti bahwa cinta bisa melampaui batasan dunia ini. Tetapi cinta juga membutuhkan keikhlasan untuk membebaskan diri. Sejak malam itu, Siska tidak pernah lagi melewati jalan setapak itu. Namun, setiap kali ia melihat cincin kecil itu, ia teringat akan keberanian, cinta, dan pengorbanan yang telah ia saksikan. Ia tahu, perjalanan hidupnya akan berubah selamanya.